apa sih tujuan Mr. X dan Bos Andri dan Mas Erik sendiri di dunia merpati ini, apa tujuannya? Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Reja Wijaya. Salam 4 tiang, Lampung punya cerita. Dubes orang nitik, orang kepena. Mantap. Lagi dan lagi Reja Wijaya ada di markas Dubes bersama Mr. X dan Mas Salman. Udah nggak perlu kenalan, mungkin teman-teman udah paham lah, karena setiap notifikasi di Dubes ya artis-artisnya mereka inilah, teman-temannya ya mereka inilah. Tapi jangan salah Mas, bukan cuman kita berdua. Sebenarnya ada punggawa kita itu kayak Mas Cokro itu sebagai joki pelepas handal saya itu. Mas Cokro, Mas Erik driver saya. Belum kru lainnya yang merawat burung saat kita berlomba. Itu pasti ditinggal satu orang. Pasti ditinggal, karena kita kalau berperang, kita 4 punggawa, 2 merawat burung. Itu. Jadi selalu kompak Mas ya. Ya, maksudnya selalu kompak. Nggak ada yang, oh kamu bayarannya segini nih, kok aku selalu capek sendiri. Enggak, itu enggak. Di Dubes itu enggak. Ada semuanya itu rata. Kita bekerja itu sesuka hati. Karena kita hobi, ya kita jalanin dengan ikhlas. Tanpa beban. Berarti seperti Bos Andri pun menyarankan, ini bukan burung saya, ini burung kalian. Nah, seperti benar itu ya. Itulah salah satu kelebihan dari bos saya, selalu memotivasi. Bukan dia pemilik, tapi dia selalu memotivasi, itu burung kalian, bukan burung saya. Berarti nomor 1 tanggung jawab. Dan jujur mungkin ya. Mungkin bisa dikatakan kunci awal. Dan diralat sebentar sebelum kita ngobrol jauh Mas ya, buat Mr. X dan Mas Erik, buat giringan A ini nih, markas Dubes akan ikut event atau rehat? Biar teman-teman nggak penasaran nih, biar teman-teman kayak teman-teman Dubes sendiri khususnya kan pengen tahu sih, waduh Mr. X kok main nggak ini ya, main di mana ya, kan kadang-kadang gitu. Jadi gini, kalau untuk giringan ini, karena mungkin ini kan waktunya ini mepet dengan orang itu mudik. Kebetulan salah satu dari keluarga tim duta besar atau salah satu kru dari merpati tim duta besar itu mudik. Jadi sekarang kita gini, strategi kita untuk lomba itu kan untuk menang. Kalau salah satu ibaratnya tentara kita itu tidak berangkat atau ada kendala apapun, atau ada urusan keluarga apa urusan apa. Jadi karena berhubung ini di istilahnya momen masa lebaran, masa mudik, jadi kita untuk giringan ini emang tidak lomba. Off. Tapi player sehat. Karena ya saya potong sebentar buat Mr. X. Mungkin bisa dikatakan seperti kaki meja. Iya. Jika kaki meja itu nggak ada satu miring ya. Miring ya itu. Makanya itu. Bisa dicontohkan seperti itu ya. Iya. Luar biasa. Ya, intinya merpati itu penting Mas, cuma kita harus lebih mentingin keluarga. Berarti
di markas Dubes lagi-lagi semua yang merawat itu sudah bukan teman, Bukan. keluarga. Termasuk ibaratnya kita di duta besar ini ya sudah seperti keluarga, Mas. Keluh kesah, suka duka ya di sini itu. Dan Mas, jika teman-teman waktu hari raya nanti ingin silaturahmi dengan Mr. X atau Bos Andri atau Mas Erik sendiri, boleh nggak ke markas Dubes buat halal bihalal nih? Boleh, silahkan, pintu selalu terbuka selagi itu masih sifatnya silaturahmi. Dan Karena sopan. silaturahmi itu tanpa batas. Dan ada nih yang lagi penasaran, saya pribadi penasaran ya. Iya. Apa sih tujuan Mr. X dan Bos Andri dan Mas Erik sendiri di dunia merpati ini, apa tujuannya? Maksudnya kan banyak tuh setiap event ikut lomba berternak. Itu tujuan utamanya pasti ada itu. Inti tujuan pasti ada, bukan hanya di merpati. Pasti Ya, ada. kalau ibaratnya Apa sih? kita Berbagi dong membicarakan masalah ibaratnya tujuan awal kita mainan merpati itu ya, Mas. Intinya tujuan pertama awal kita merpati itu ya satu ikut lomba, keduanya kita harus punya rencana lain. Selain kita berternak, ya ada rencana lain, yaitu kita ikut lomba. Tuh. Dan mungkin lomba itu pasti yang diharapkan itu juara. Juara ya, mudah-mudahan kita menjalanin hobi kita dengan ikhlas. Kita di sini ibaratnya udah kayak keluarga kan. Selain ya namanya kita joki, di sini kan kita harus punya motivasi. Seorang joki itu tidak hanya sekedar joki, Iya. harus punya motivasi, tujuan. Tujuan kita main merpati itu apa? Tujuan kita jadi joki itu apa? Seperti itu, Mas. Berarti bisa dikatakan seperti ini Mas ya, bisa dikatakan misalkan Mas Mr. X dan Mas Erik penggeber kan ya, bisa Iya. dikatakan saya joki lepas. Begitu saya lepaskan itu burung, terbang dia. Ya. Saya kepantau kok burung yang saya terbangkan bisa tidak turun gitu. Saya bisa nggak memarahin Mr. X dan Mas Erik ini? Itu bisa, itu hal yang wajar. Juga sebaliknya. Juga sebaliknya, begitupun saya. Saya sebagai joki penggeber ini, Mas. Apabila burung saya dilepaskan oleh seorang joki pelepas burung itu tidak terbang, ya saya akan marah. Kenapa itu burung tidak terbang? Begitupun sebaliknya, joki pelepas memarahi kita itu sangat wajar. Burung kenapa tidak turun? Apa mungkin kesalahan kita? Apa mungkin burung itu kurang perawatan dari kita? Ya itu wajar. Karena ya itu kembali lagi kita dalam satu keluarga. Keluarga yang berbentuk tim. Dan lagi-lagi kompak itu tadi. Ya, iya, Dan Mas. tujuan utama main merpati juara. Iya. Ya selain juara, ya emang nomor satu itu kita tujuan main merpati itu juara. Kedua memberikan tontonan, memanjakan mata itu dengan burung-burung yang mewah. Kan seperti itu, Mas. Setelah itu baru ketiganya kita beternak. Nah, kalau seumpamanya kita belum juara udah beternak, mana yang mau dibuktikan? Benar. Kan seperti itu. Nah, Berarti nomor satu kita harus buktikan dulu Juara. player kita itu mumpuni. Ya. Player kita itu ini loh, saya dapat juara nah dan saya baru produksikan dia, ternakkan dia. Jadi lagi-lagi bisa dikatakan mungkin seperti ini Mr. X ya. ya. Kita di merpati itu mungkin seperti ini. Kita di merpati itu pengen arah kemana sih? Kalau ke pasaran itu harus merpati seperti apa? Kalau buat lomba itu harus seperti merpati seperti apa? Kalau pendapat Mr. X sendiri seperti apa? Maksud Jadi gini, ini menurut prinsip prinsip saya, Mr. X ini sendiri. hanya sekedar masukan buat sahabat-sahabat merpati. Benar. Kalau kita ingin bermain merpati, menekuni dalam bidang merpati itu, yaitu kita nomor satu kalau kita ingin ibaratnya dikenal orang, kita lomba selalu juara, itu mengutamakan satu, dari jalur atau dari terah. Mudah-mudahan dari terah itu ya kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan lagi-lagi nggak mengecewakan. Ya, Dan itu berarti misalkan kita ke jalur pasar, mm-mm. kita harus milih merpati yang
door kah atau yang loslep kah atau yang seperti apa? Nah, ya itu kembali lagi kan ke terah kita, Mas. Keterah. Jadi kita mau beli merpati di pasar, sekenceng apapun burung itu di pasar, mungkin 1001 yang dapat juara. Kalau kita mainan terah, burung kita mau pelan kayak mana, mudah-mudahan membawa rezeki buat kita. Udah punya modal. Udah punya modal ya. Modal Karena dari yaitu nomor 1 itu dari darah dan garis keturunan. Jadi lagi-lagi ke pasar nih jalurnya seperti ini penjualan. Kalau yang ke lomba ya ini jalurnya seperti ini. Mungkin bisa dikatakan seperti itu Mas. Ya, Luar biasa. Dan ngomong-ngomong Mas, Dubes ini selain berternak merpati itu berternak apa lagi sih? Bos Andri sendiri. Jadi kalau di tim duta besar ini selain ada merpati itu ada kicau mania. Wow. Selain ada kicau mania itu hobi bos itu mengkoleksi barang-barang langka. Oh. Dia itu hobi dalam bidang otomotif, dalam kicau itu dia hobi. Luar biasa. Kalau si bos Andri Bos itu. Andri. Wah. Kalau di hobi masih bos nggak ada. Nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Namanya Sultan itu bebas. Sultan, ya. Gitu. Bener, lagi-lagi Sultan itu Iya, bebas. Iya bener. Sultan itu bebas. Nek coro Jawa ini opo ya selali lah pokoknya ya itu yang Itu. bagus ya itu Sultan Iya, itu bebas. Sultan itu bebas. Tanpa menyombongkan diri loh. Iya. Ini hanya sekedar ngobrol santai. Terus Mas Hamzah ini Mr. X ini maaf saya ralat Mr. X dan Mas Erik ini selalu minep di sini. Kalau untuk saya sendiri itu saya pulang karena rumah saya itu tidak jauh dari lokasi kandang. Gitu. Dan begitu juga Mas Erik Kalau untuk saya juga pulang Mas. pulang juga. Karena ya ada tanggungan di Iya, rumah. benar. Gitu. Berarti, Ya, yang penting tanggung jawab kita udah selesai. Udah selesai gitu. Ya, Tapi ada yang mantau ada 24 jam. Iya, harus. Luar biasa lagi-lagi ya. Kekompakan, keuletan, yakin. Berarti buat produk terus penjualan itu di Dubes itu emang bener-bener dari terah Mas ya. Ya kalau untuk selama ini kita menjual burung itu ya berhasilkan dari survei kita yang membuktikan sendiri di lapangan juga didukung dengan terah. Kalau kita sekarang udah membuktikan burung ini emang prospek bagus, ya kita mau Baik. gimana lagi kan kayak gitu Mas. Kan kalau burung ini dilatih udah susah, masa kita mau jual? Kan kayak gitu kan tidak mungkin. Itu akan merusak citra Ya, nama kita sendiri. Yang jelas kalau di duta besar ini, kalau termasuk ibaratnya salah satu kru udah posting, menawarkan salah satu burung, berarti kita udah pernah mencoba yang terbaik. CC bagus, terbang bagus. Kalau masalah juara itu kan bonus. Iya. Itu. Berarti pendapatnya Dubes ini juara itu lagi-lagi bonus. Yang Juara penting itu kita bonus, ya. telaten ulet, pantang mundur apa pantang menyerah gitu Mas ya, Ya, intinya. pantang pulang sebelum tumbang. Pantang pulang sebelum tumbang. Gitu. Dubes ora netik ora kepenak. Nah. Luar biasa. Kalau Papa. intinya harus juara itu beban Mas. Iya, ya. Jadi kita bikin enjoy. Itu enjoy. Sekarang sensasinya kita itu mengapa kita kasih slogan orang nitik orang kepenak itu. Kalau burung kita itu tinggi Mas, memacunya itu lebih semangat, Lebih semangat. gitu. Lebih. Bukannya kita ibaratnya nggak mau mainan burung yang jabla yang Iya, tanggung ya itu. benar-benar. Karena memacunya itu lebih semangat. Ibaratnya sekarang kita mainan motor. Kalau motor kita itu kenceng, ngegasnya kan tetap enak gitu Mas. Benar luar biasa. Teriakannya lebih dapat. Terikannya lebih dapat. Jadi beban kita yang ada di kepala ini keluar semua itu. Makanya orang nitik, orang kepenak itu. Berarti corone anggere sing geber, Iya. eneng masalah Iya dibawain aja. teriak Ya, hilang ya. itu hilang Teriak- seketika. teriak sekuat-kuatnya. Makanya itu. Luar biasa. Jadi yo
berpaduan antara emosional dan hobi. Nah, Jadi itu. satu. Cuman Luar biasa. jangan emosional terus kita emosi Enggak. gini. Enggak, Mas. bener. Emosi dalam arti meredam. Kita pelampiaskan ketika burung kita tinggi. Udah gitu aja. Tuh. Luar biasa. Namanya orang nitik, orang enak. Dubes. Nah, kan Reja Wijaya dan teman-teman ini mungkin ada yang belum tahu. Awal mula terbentuknya Dubes itu Mr. X dan Mas Erik ada yang tahu nggak, ada yang paham nggak? Ya sedikit aja, maksudnya setengah, nggak usah semua lah. Mungkin kan kayak teman-teman belum tahu jelas ini, mungkin di tahun berapakah awal mula gitu. Bisa ada yang inget nggak? Atau sekitar 2000 berapa gitu? Kalau untuk main merpati Udah ada 5 tahun dari sekarang? belum Mas. Belum. Itu awal main merpati untuk tim Duta Besar itu 2020 Sam 8. sampai sekarang. Dan saya lihat kan ya, yang pernah aku lihat di kandang-kandang Mr. X dan Mas Erik, piala itu udah banyak loh. Itu belum mencakup 10 tahun kan? Belum itu, Mas. Berarti kan emang bener-bener lagi-lagi Mr. X yang ngomong tadi kan, kita harus berternak terah. Ya selain beternak terah itu, ya kita sebagai joki kita harus punya motivasi tujuan. Nomor satu ya itu, Mas. Makanya Hobi kalau nggak ada tujuan percuma. Makanya itu selama saya di tim Duta Besar bersama Mas Salman, Mas Cokro, Mas Erik dan semua teman-teman saya kru di Merpati itu bisa mendapatkan piala yang seperti itu karena kita selalu memacu adrenalin kita. Gimana caranya kita giringan ini keluar dapat juara itu. Dengar-dengar Mr. X ini saudara loh. Ada berbau saudara dengan Bambang Ical. Halo Paman. Sapa dulu dong. Halo Paman. Paman, Kata-katanya buat Bambang Ical, kata-katanya. Kata-katanya ya buat Mas Ical itu selalu semangat. Itu yang selalu mensupport saya, terutama sahabat-sahabat saya itu di Jawa, apalagi untuk channel ini biar berkembang Paman. Mantap gitu. Paman. Oh ya, saya dari pribadi ya, dari YouTube Reja Wijaya buat Paman saya tercinta Bambang Ical ya, Babang Mr. Ical. Bambang Ical. Semoga merpati yang Bambang Ical sedang latih bisa apa ya, bisa mengikuti suhunya lah. Suhu-suhunya ya. Dan minal aidin wal wal faizin. faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mantap Paman, lanjutkan perjuanganmu. Luar biasa. Ngomong-ngomong, setiap posting di Facebook ya, pasti Bambang Ical itu menandai Hamzah Sadewa. Nah, kan bertanya-tanya ini teman-teman. Makanya ada hubungan apa sih? Apa cuman sekedar teman gitu? Terus kenal sudah berapa lama gitu loh. Ini tanda tanya dengan markas Dubes ini, tanda tanya ada apa ini kan? Ya yang jelas ada hubungan khusus mungkin Mas. Tapi bukan cinta. Ya, cinta benar. itu tak selamanya indah, deh. Mantap. Oke Paman, lanjutkan perjuanganmu. Player pilihanmu itu player terbaikmu Paman. Mantap. Ya, Jos. nanti bila perlu saya kirim dari tim Duta Dubes. Besar. Wah. Paman. Mantap ini. Terus buat semua tim-tim di Kabupaten Lepung Sewu yang mungkin pernah namanya kita lomba, pasti pernah berseteru dengan Iya. Dubes. Ya, itu Lagi-lagi wajar Mas. karena Kalau berseteru kayak gitu itu wajar. Iya, karena- ya, namanya kita sekarang gini, kita berperang, kita melawan penjajah. Kalau kita diinjak-injak penjajah ya sama aja, Bapak. berarti di patek kita musuh, Di luar kita saudara. Nah, itu. itulah tim Dubes. Jadi ya musuhannya waktu kita di patek itu Bang ya. Ya, Pak. Ya ibaratnya kalau ada konflik di patek gitu, kita melakukan protes itu
hal yang wajar. Itu wajar. Karena kita membela Apa yang yang kita kibarkan bendera. Sekarang gini, ibaratnya burung aja membela kita, masa kita nggak mau membela burung? Seperti itu. mantap. Dan lagi-lagi saya buat tim-tim seluruh Kabupaten Pringsewu, saya ralat mewakili Dubes. Tim Dubes itu musuhannya waktu di dalam patek, sama Iya. seperti kalian itu. Jadi di luar patek ya lagi-lagi Yo, Iya, ngobrol, sahabat. ngopi bareng, Dulur. gitu. Intinya jangan salah paham. Intinya jangan salah paham ya, karena mungkin teman-teman itu lebih paham lah, tim-tim lebih paham, karena lagi-lagi ya musuhannya cuma di dalam geber, dan musuhannya musuhan Doro loh ini. Iya. Ya lagi-lagi minal aidin wal faizin buat seluruh tim-tim merpati di Lampung Kabupaten Pringsewu.